Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, chapter kali ini sungguh luar biasa. Rasanya seperti tak bisa berkata-kata untuk menggambarkan keseruannya. Penantian panjang kita untuk Awakening dan Gear 5 Luffy dibayar tuntas di chapter ini. Iya, Gear 5 dan Awakening muncul bersamaan dan membuat Luffy punya wujud baru. Bahkan bukan wujudnya saja sih yang baru, tetapi Luffy juga punya nama baru. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita review chapter ini. Bagian awal chapter menunjukkan Sunisa yang berada di perairan Wano Kuni. Gajah itu masih diam, walaupun armada kapal pemerintah dunia sudah tepat berada di hadapannya. Lalu ada juga sosok Momonosuke yang masih terkejut dengan perkataan Sunisa mengenai Joy Boy. Tapi sepertinya naga raksasa itu tak hanya terkejut dengan kata-kata, tetapi Momonosuke bisa merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa dari atap Onigashima. Ya, di sini Luffy sudah sadar, tapi dia masih rebahan. Luffy masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Luffy merasa jika dirinya sudah tumbang, tapi tiba-tiba dia sadar kembali. Dan lebih dari itu ya, Luffy merasakan luapan perasaan yang membuat hatinya merasa senang. Nah, dari panel awal ini sudah ada petunjuk bahwa ada kesadaran lain yang muncul pada diri Luffy. Tapi itu bukan kesadaran yang bisa berdiri sendiri atau punya kepribadian sendiri, tetapi adalah kesadaran pasif yang hanya bisa ikut memberikan perasaan dan mempengaruhi suasana hati. Dan mengenai kesadaran lain ini bukan pendapat Mimin loh ya, ini perkataan Gorosei yang nanti juga akan muncul pada pembahasan chapter ini. Nah, kembali pada Momonosuke. Di sini naga pink itu masih belum paham mengenai Joy Boy yang dimaksud oleh Sunisa. Karena yang bisa memerasakan adalah peningkatan kekuatan Luffy yang sangat dahsyat yang berasal dari atap kastil Onigashima. Sementara itu Yamato terlihat bingung dengan apa yang dibicarakan Momonosuke dan Sunisa. Oke, lanjut kita beralih ke halaman berikutnya. Pada halaman kedua ini memperlihatkan beberapa karakter kuat dari pasukan aliansi. Ternyata mereka juga bisa merasakan pancaran haki Luffy. Mereka adalah Sanji, Kid, Law, Hyokoro, dan juga Marco. Ya, sebelumnya di video shop yang lalu Mimin masih bingung mengenai apa yang dirasakan oleh kelima orang ini. Apakah haki ataukah energi dari Awakening? Tapi setelah chapternya rilis, Mimin jadi lebih yakin jika mereka memang merasakan peningkatan haki Luffy menggunakan Kenbunsoku haki mereka. Karena dari atap Onigashima muncul kilatan petir hitam yang sangat besar. Kalau diperhatikan bisa seperti ketika haki Luffy dan Kaido berbenturan. Jadi ya bisa dikatakan bahwa pancaran Hausoku haki Luffy meningkat drastis, seperti gabungan haki antara Luffy dan Kaido pada pertempuran sebelumnya. Nah, selanjutnya pada halaman ketiga kita terbang jauh ke Maria Jua, tepatnya di Kastil Pangea dan di ruangan para Gorosei. Kelima tetua dari pemerintah dunia ini masih membicarakan tentang pengorbanan bos CP0. Apakah pantas ataukah tidak? Karena tentu bos CP0 itu adalah salah satu agen terbaik mereka. Nah, tampaknya para Gorosei ini sudah mendapatkan informasi dari CP0 terakhir yang ada di Onigashima, yang sudah mengatakan bahwa Kaido berhasil mengalahkan Luffy setelah pertarungannya diganggu. Lalu Kaido pun turun kembali ke bawah setelah membereskan pengganggu itu. Jadi posisinya sampai di sini Gorosei mengira bahwa misi mereka untuk menghabisi Luffy sudah berhasil. Nah, salah satu Gorosei pun mengaku mereka merasa lega setelah kekhawatiran terbesar mereka sudah hilang. Mereka pun bisa ngobrol santai mengenai buah legendaris yang sempat membuat mereka sangat khawatir jika kekuatan sebenarnya atau Awakening dari buah itu muncul kembali setelah 800 tahun. Lalu Gorosei botak berkata bahwa selama ini pemerintah dunia selalu berusaha mengamankan buah Gomu-Gomu selama 800 tahun, tapi buah itu selalu saja hilang dari mereka.
Nah, di sini ada hal menarik bahwa ternyata selama 800 tahun ini pemerintah dunia sudah mendapatkan Gomu-Gomu, jadi bukan mencarinya lagi. Mereka pun berusaha untuk mengamankan buah itu. Ya, bahasa kerennya itu untuk menyegelnya agar tidak ada orang yang memakan buah itu. Ya, menyegel Gomu-Gomu no Mi memang pilihan terbaik, karena jika menggunakannya pada salah satu agen, bisa jadi agen pemerintah dunia itu malah jadi terpengaruh oleh kesadaran buah Gomu-Gomu dan malah bisa memberontak pemerintah dunia. Lalu jika memusnahkan buahnya, maka buah itu malah akan tumbuh lagi di suatu tempat. Nah, sampai di sini Mimin jadi bertanya-tanya kemana Wuzu akan membawa buah Gomu-Gomu itu. Tentu jika bukan karena suatu urusan yang penting, Gorosei tak akan membawa buah itu keluar. Sepertinya masih akan diceritakan nih mengenai lokasi tujuan Wuzu saat membawa buah Gomu-Gomu no Mi. Dan ajaibnya Sang bisa tahu ya mengenai misi itu, dan dia pun akhirnya bisa mengambil buah Gomu-Gomu dari Wuzu. Nah, akhirnya pemerintah dunia pun mengambil kesimpulan jika buah Zoan bisa memiliki pemikiran sendiri. Dan nama lain dari Gomu-Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Nika. Gorosei pun menjelaskan kemampuan buah Nika itu, di mana orang yang memakannya akan punya tubuh karet. Dan dengan tubuh karetnya itu, orang-orang akan tertawa melihatnya. Dan jika sudah mencapai awakening, tubuh karetnya itu akan semakin kuat dan semakin bebas. Dan wujud yang terbentuk dari kemampuan itu dikenal dengan sebutan kesatria pembebasan yang bernama Sun God Nika. Iya, lalu selanjutnya kita juga bisa melihat sosok Luffy digambarkan sangat mirip dengan Nika yang ada pada ceritanya Wuzu. Nah, sampai di sini Mimin rasa sudah cukup jelas ya bahwa kemampuan dasar dari Sun God Nika itu adalah karet. Dan karena sudah awakening, maka kemampuan karetnya jadi semakin meningkat. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Mythical Zoan bisa punya kemampuan paramesia seperti karet? Dan jawaban Mimin simpel aja sih, karena memang kemampuan Mythical Zoan bisa seperti itu. Contohnya Naga Kaido aja bisa punya kemampuan api, walaupun dia bukan pengguna Mera-Mera no Mi. Jadi sepertinya Nika itu memang merupakan Mythical Zoan fantasi yang hanya ada di cerita One Piece yang punya kemampuan karet. Dan dalam mengambil karakter Nika ini, mungkin Bang Oda juga tidak mengambil referensi dari mitologi manapun, jadi murni dari imajinasinya sendiri. Yuk selanjut kita menuju lokasi Hiyori dan Orochi. Mimin gak akan lama-lama bahas scene ini ya, karena percakapan Hiyori dan Orochi sudah hampir sama dengan video full shop yang udah Mimin upload sebelum ini. Ya, intinya Hiyori mau mengungkapkan seluruh kekesalannya kepada Orochi atas perbuatannya dulu kepada Oden Kozuki. Padahal Oden sudah menepati janji untuk menari beberapa tahun dan juga untuk menahan minyak panas selama 1 jam. Lalu untuk scene Kazenbo kecil ini, Mimin rasa Kanjuro memang sudah mau menutup tirai pertunjukannya sendiri. Kanjuro pun berkata, sepertinya sampai di sini saja. Lalu setelah itu Kanjuro membakar tubuh Orochi. Ya, Mimin rasa Kanjuro tetap akan jadi aktor yang buruk sesuai pada judul chapter 1014 yang lalu, di mana Kanjuro malah terhanyut dalam perannya sebagai mata-mata klan Kozuki. Dan sepertinya walaupun Kazenbo kecil itu masih hidup, dia sudah tidak bisa lagi berubah ke wujud Kanjuro. Jadi ya tinggal menunggu waktu saja hingga dia benar-benar pergi dari dunia ini. Akhirnya Kanjuro memilih pergi bersama tuanya Orochi sambil menutup tirai pertunjukannya. Oke, kita kembali ke scene tentang Luffy. Di sini Luffy terlihat bisa melompat tinggi sekali. Hal itu cocok sih dengan bentuk Awakening Zoan yang membuat kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh jadi meningkat. Tapi di sini Luffy tidak menyebut dirinya sudah mencapai Awakening. Dia malah menamai bentuk barunya itu dengan nama Gear 5. Nah, tak lama kemudian Luffy sampai di lubang atap Onigashima. Dia pun memancarkan Hosoku Hakinya yang membuat para Kroucho Kaido tumbang. Dan Kaido pun akhirnya bisa merasakan energi Haki Luffy yang sangat besar. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya yang langsung anyep. Ya, hal ini semakin memperjelas ya bahwa Haki Luffy sudah meningkat secara drastis.
Lalu tak lama kemudian tangan raksasa Luffy muncul dari atap dan langsung menggenggam tubuh naga Kaido, lalu menariknya kembali ke atap. Hal itu membuat orang-orang yang melihatnya jadi terkejut. Bahkan Kaido sendiri tak merasa akan diperlakukan seperti itu. Saking terkejutnya mata Kaido diperlihatkan seperti hampir copot. Dan selanjutnya proses penghajaran pun dimulai. Naga Kaido diputar-putar dan dibanting-banting hingga membuatnya pusing 7 keliling. Kaido pun terlihat tak bisa melawan. Dia terus dihajar sampai Luffy sendiri yang menghentikan serangannya itu. Lalu ada hal yang sangat menarik di sini, yaitu ketika menghajar Kaido, tubuh Luffy sering berubah-ubah dari kecil ke besar dan ke kecil lagi. Perubahan itu terjadi sangat cepat dan bisa sesuka hati Luffy. Hal itu tentu sangat berbeda dengan kemampuan Luffy sebelum Awakening, di mana Luffy harus meniupkan angin ke dalam tubuhnya untuk bisa membesar. Tapi sekarang Luffy tak perlu meniup apapun, dia bisa bertarung dengan bebas menggunakan kemampuan barunya itu. Dan dari adegan pertarungan ini kita bisa membuktikan bahwa ucapan Gorosei itu benar, bahwa pertarungan Luffy akan terlihat konyol dan mungkin bisa membuat orang tertawa ketika melihatnya. Oke, lanjut lagi. Setelah diperlakukan semena-mena seperti itu, Kaido pun berusaha membalas. Dia menembakkan Boro Breath. Kali ini giliran Luffy yang tampak terkejut. Bahkan matanya juga diperlihatkan hampir keluar seperti mata naga Kaido sebelumnya. Lalu setelah itu Luffy menarik tanah yang ada di bawahnya seperti menarik sebuah karpet. Lalu tanah itu pun punya kemampuan karet yang bisa memantulkan serangan Kaido. Ya, ini kemampuan yang sangat luar biasa sih, di mana karet bisa memantulkan unsur alam seperti api. Jadi bukan hanya pukulan saja yang bisa dipantulkan oleh Luffy. Dan memantulkan itu merupakan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menangkis. Karena dengan memantulkan, Luffy bisa membalikkan serangan lawan, dan bisa saja serangan itu malah melukai tubuh lawannya sendiri. Lalu jika unsur alam saja bisa dipantulkan, rasanya sudah tidak ada yang tak bisa dipantulkan oleh Luffy. Bahkan mungkin pukulan dari Gura-Gura no Mi, Mimin Rasa juga bisa dipantulkan. Tapi hal itu tidak lantas membuat Luffy bisa otomatis menang ketika bertarung melawan Kurohige. Ingat, Kurohige punya kemampuan untuk menetralkan segala macam Devil Fruits. Jadi jika kemampuan Luffy dinetralkan, maka tentu Luffy akan bisa terkena pukulan Gura-Gura no Mi. Iya, selanjutnya Mimin punya sebuah pertanyaan besar nih, yaitu bagaimana cara Luffy bisa berubah kembali ke wujud Gear 5-nya. Berbeda dengan Gear 4 yang diawali dengan adegan meniup, Luffy mencapai Gear 5 setelah terkena serangan Kaido dan dinyatakan sudah mati. Jadi apakah jika ingin membangkitkan Gear 5, Luffy harus mati suri seperti itu dulu? Ya, mudah-mudahan tidak sih, karena hal itu akan cukup merepotkan. Ya, selanjutnya setelah terkena Boro Breath-nya sendiri, Kaido malah merasa senang. Ya, Kaido bisa dikatakan senang karena tidak jadi menang dengan cara memalukan seperti itu. Bahkan Kaido meminta maaf kepada Luffy atas tindakan bodohnya yang tak bisa menahan serangannya. Akhirnya Luffy pun berkata tak usah mempermasalahkan hal itu, dan mari segera kita selesaikan ini. Ya, chapter yang epic ini pun berakhir sampai di sini. Nah, Mimin jadi penasaran sih apakah Kaido bakal nunjukin kemampuan baru lagi yang lebih hebat. Karena dengan kemampuannya yang sekarang tentu dia akan jadi mainan Luffy lagi. Ya, kita tunggu aja deh bagaimana akhir pertarungan Luffy versus Kaido. Oke, sampai di sini aja segmen real review ini. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!